Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman komunitas peduli Kaliloji, teman-teman Sekolah Sampah Nusantara. Pertama saya mengapresiasi tentunya kegiatan teman-teman semua dengan tema Jangan Wariskan Sampah. Saya sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di seluruh Indonesia menyampaikan beberapa hal penting kepada teman-teman semua. Sejak kabinet baru terbentuk, Pak Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan perhatian dan prioritas yang sangat tinggi terhadap isu persampahan ini. 1,5 bulan beliau menjadi menteri, hampir semua fokus yang beliau berikan adalah terkait dengan isu persampahan ini. Berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan beliau dalam waktu 1,5 bulan ini cukup progresif. Pertama, beliau melakukan penindakan penertiban terhadap semua illegal dumping, pembuangan sampah liar, pembuangan sampah. Yang kedua, beliau juga menyampaikan surat kepada seluruh kepala daerah, terutama yang TPA-nya open dumping, untuk segera membenahi, karena memang di dalam undang-undang itu sudah tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga beliau mengeluarkan kebijakan kepada seluruh produser-produser untuk segera melaksanakan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 terkait dengan Extended Producer Responsibility. Dan juga kebijakan yang penting adalah beliau memastikan sejak 1 Januari 2025 tidak ada lagi importasi scrap plastik dari luar negeri, karena kita bisa memenuhi dari dalam negeri seharusnya. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang progresif dan seharusnya menjadi titik balik untuk pengelolaan sampah kita di Indonesia. Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang saya banggakan, tentu hal ini harus kita lakukan sejak dari hulu sampai ke hilir. Berbagai hal di hulu beliau sangat menekankan, dari berbagai kunjungan kerja yang beliau lakukan selama 1,5 bulan ini. Beliau menyampaikan perlu penanganan sampah, pengelolaan sampah di hulu. Pertama, beliau meminta bagaimana supaya satu RT, satu RW itu ada bank sampah unit, dan kemudian satu desa atau satu kelurahan ada bank sampah itu. Ini harus kita masifkan sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman komunitas peduli Kaliloji dan teman-teman Sekolah Sampah Nusantara ini bisa kita wujudkan untuk menjadikan bank sampah itu adalah gerakan kultural bangsa kita. Kalau itu bisa kita lakukan, satu bank sampah unit, satu RT, satu RW, mungkin kita bisa mendapatkan 1 juta bank sampah di Indonesia, dan ini menjadi sebuah gerakan sosial, gerakan revolusi sosial yang sangat baik, revolusi budaya yang sangat baik terhadap isu persoalan sampah dan isu lingkungan tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita perlu kolaborasi yang kuat tentunya. Kita perlu melibatkan berbagai gerakan masyarakat, berbagai social entrepreneur, kemudian produsen, dan semua para pihak itu harus berkolaborasi. Kita harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman komunitas Kaliloji, teman-teman Sekolah Sampah Nusantara, atas nama pemerintah, Kementerian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BPLH. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sukses, semangat, dan maju terus. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ini itu mengambil temanya apa, Bu? Kalau sekarang temanya yaitu jangan wariskan sampah kepada kami. Ya harapannya melalui campaign ini kita mulai tidak nyampah. Kita mulai pilah sampah sejak dari rumah atau dari sumbernya. Itu sih harapannya. Kalau
pihak terkait untuk kegiatan ini dari mana saja, Bu? Hari ini kita kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kota ya. Ya, kabupaten juga ada sih, kabupaten dan kota seperti itu. Berarti dari Semua unsur kita selalu ajak dari dunia pendidikan, dunia usaha, ya kan, termasuk hari ini kita kegiatan di di Unika, ya, karena kita kolaborasi dengan mereka. Karena saya yakin yang namanya kolaborasi akan membuat kita ringan, ya, tetapi tujuannya akan bisa tercapai. Seperti itu. konteks seperti ini itu harapannya, Bu? Harapannya tentu kita saling mengingatkan. Karena saya yakin, saya juga pasti punya kelemahan, pemerintah juga punya kelemahan, tetapi justru apa sih kekuatan kita masing-masing? Nah, kekuatan kita itulah kita lebur menjadi satu. Sehingga yang namanya kelemahan itu akan menjadi tidak ada. Gitu. Karena kelemahan di kita mungkin kekuatan di salah satunya. Kelemahan di salah satunya adalah jadi kekuatan kita. Seperti itu. Sehingga tidak akan ada nanti. Karena kolaborasi tadi menjadi lebih sempurna lah menurut saya. Ya kan? Seperti itu. Dengan adanya sampah yang menggunung di daerah Selamaran, dengan keterkaitan jangan wariskan sampah itu tindak lanjut sebagai KPKL gimana, Bu, yang sejauh ini? Ya, tentu sampai dengan saat ini pun kami selalu mengajak Dinas Lingkungan Hidup, ke Wali Kota, kami menerapkan, kami menyampaikan bahwa kami punya konsep yang sudah sudah kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh tenaga ahli dari Sekolah Sampah Nusantara, bahwa sudah teruji. Kalau kita lakukan pengelolaan sampah sejak dari rumah, maka semua masalah itu sudah semakin kecil, ya, karena sudah mulai dipilah dari rumah. Jadi nggak ada sampah sebetulnya. Yang saat ini kenapa ada sampah? Karena di rumah tangga hanya ada satu tempat sampah, makanya jadi sampah dia. Nah, kalau kita melakukan edukasi, berarti akan kita beri dua fasilitas, yaitu komposter dan trash bag. Ya, komposter itu nanti untuk organik, trash bag itu untuk anorganik. Ya. Kalau sudah terpilah dari rumah tangga, berarti kan tinggal disempurnakan di tempat pengelolaan sampah. Jadi ekosistem ini yang harus kita bangun. Kalau jalan masing-masing ya nggak akan bisa. Dan siapa yang bisa membuat ini bisa bersinergi? Pemerintah. Karena mereka punya kebijakan, ya. Makanya tadi disampaikan butuh komitmen pemimpin. Pemimpin itu kan bisa tadi ya dari RT, RW, ya kan, kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, gitu kan. Itu kan pemimpin. Sehingga sekali lagi yang bisa menjadikan program ini berjalan adalah kebijakan. Dan kebijakan itu harus turun sampai tapak. Jadi kalau sampah ya harus turun sampai tapak rukun tetangga atau rukun warga. Yang tadi disampaikan oleh Pak Nofrizal, bahwa setiap RT atau setiap RW itu nanti harus punya bank sampah. Karena apa? Karena bank sampah memang fungsinya sebagai social engineering, mengubah perilaku yang tadinya nyampah menjadi memilah. Ya kan? Mungkin itu sih harapannya, ya tentu kita akan bersama-sama terus saling mengingatkan, terus saling memberi masukan, ya, terus kita lakukan aksi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mas siapa ini bisa diperkenalkan? Mas Nara. Mas Nara dari mana, Mas? Saya dari Surabaya. Kebetulan saya juga sebagai tenaga ahli di Sekolah Sampah Nusantara di bidang edukasi dan program pengelolaan sampah. Oke. Kesan-kesannya setelah mengikuti acara forum grup discussion dalam rangka ulang tahun ke-10 Komunitas Peduli Ekologi gimana, Mas? Antusias ya teman-teman. Saya tidak menyangka bahwa teman-teman di Pekalongan ini sangat guyup gitu ya, terutama mau peduli kepada soal lingkungan berkaitan dengan sungai, dengan sampah yang itu sama-sama kita menjadi keprihatinan bersama gitu ya. Dan saya yakin KPKL ke depan akan semakin baik. Amin. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu ya, butuh perjuangan untuk bisa mempertahankan
organisasi selama 10 tahun itu, dan bukti bahwa KPKL sudah mampu berbuat banyak itu adalah dengan bertahannya sampai 10 tahun. Itu berarti KPKL sudah memberikan banyak sumbangsi kepada masyarakat maupun pada negara gitu. Oh gini Mas, untuk kita ini kan sama-sama relawan peduli lingkungan Mas, adakah pesan-pesan yang ingin Mas Nara sampaikan kepada kawan-kawan relawan KPKL Mas? Buat teman-teman KPKL, semangat terus. Seperti saya tadi sampaikan bahwa kemenangan itu bukan di hasil gitu ya, bukan kalau kemudian kita melakukan upaya tertentu lalu kemudian berhasil kita lakukan, itu namanya sukses gitu ya. Jadi sukses itu bukan di hasil, bukan di keberhasilan saja, tetapi di proses kita menuju kesuksesan itu, mengajak masyarakat supaya lebih peduli kepada lingkungan, mengajak pemerintah supaya memberikan lebih banyak perhatian, itu sudah bagian dari kemenangan kita. Jadi berjalan di jalur yang benar itu adalah kemenangan juga. Terakhir Mas, adakah yang pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Pekalongan yang ingin Mas Nara sampaikan? Himbauan atau apa Mas? Monggo. Buat masyarakat Indonesia dan terutama khususnya masyarakat Pekalongan, mari kita bersama-sama jangan wariskan sampah, jangan wariskan limbah kepada generasi yang akan datang. Mari mulai bersama-sama mempunyai kepedulian kepada lingkungan. Kita lakukan apa yang kita bisa, sejauh apa yang kita bisa, sejauh apa yang kita mampu, supaya Indonesia lebih lestari, Pekalongan lebih bersih dan sehat. Oke, terima kasih Mas Nara, sukses selalu. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam. Siapa ini? Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Dari Mas Rifki. Mas Rifki mewakili komunitas apa ini? Ini dari Pemuda Pelopor Pekalongan. Dari Pemuda Pelopor Pekalongan. Kesan-kesannya setelah mengikuti acara peringatan 1 dekade komunitas peduli ekologi gimana Mas? Ini sangat menarik sekali, tentunya buat anak-anak muda atau orang-orang yang berkecimpung, yang punya empati dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu tempat buat teman-teman semua untuk bisa beraksi bersama. Karena setelah melihat ini, kita semua mendapatkan suntikan baru lagi dalam wawasan bahwa menjaga lingkungan itu bukan tanggung jawab perorangan juga, tapi semua elemen masyarakat. Jadi kita harus bersama-sama, dan terima kasih tentunya buat KPKL yang selama 10 tahun ini sudah beraksi, sudah berjuang, sudah berkorban, dan sampai saat ini masih bisa bertahan. Itu sangat amazing buat kami. Gini Mas, pesan-pesan untuk kawan-kawan anggota KPKL gimana Mas? Untuk anggota KPKL, Siap. Tentunya lebih disolidkan lagi, lebih kompak lagi, jangan pernah patah semangat untuk terus berbuat kebaikan. Apalagi bumi ini siapa lagi kalau bukan kita yang mau menjaga. Oke, terima kasih Mas Rifki, sukses selalu. Oke, sukses selalu buat KPKL. Kita nantikan aksi selanjutnya. Siap. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan diri Mbak, dengan Mbak siapa, dari mana? Ya, perkenalkan saya Wiwi dari komunitas peduli sungai WKC Comal. Saya perwakilan dari Pemalang. Untuk kesan-kesan setelah mengikuti acara peringatan 10 tahun berdirinya komunitas peduli ekologi gimana Mbak? Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena sudah dipanggil ke sini, dan kesannya saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena di sini saya dapat bertemu dengan teman-teman penggiat lingkungan yang lain. Saya juga dapat ilmu yang baru karena kebetulan tadi narasumbernya juga orang-orang yang berkompeten. Saya sangat senang sekali. Semoga di lain kesempatan saya diundang lagi. Oke. Ini Mbak, kita ini kan sesama pegiat lingkungan Mbak. Ya. Adakah pesan-pesan yang ingin Mbak Wiwi sampaikan kepada kawan-kawan anggota komunitas peduli ekologi Mbak? Tetap semangat, jangan sampai patah arang, dan semoga semakin sukses. Oke, Selamat. terima kasih. Salam lestari Mbak. Salam lestari.